Assalamualaikum, hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu, amin. Yuk teman-teman, temani Uma untuk berbelanja hari ini. Sebenarnya sebelum ke pasar itu Uma sama suami mau isi bensin terlebih dahulu, tetapi itu antriannya panjang. Kata suami, ya udah kita isi di toko aja, toko di tempat eceran, karena kalau misalkan antrian lumayan ya teman-teman, karena ini sudah sore takutnya keburu tutup, jadi kita pilih langsung ke pasar aja. Let's go. Sambil menemani Uma berbelanja, Uma bakal sharing terlebih dahulu ya teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk teman-teman semua, Uma ada beberapa tips nih belanja hemat agar keuangan kita terkendali. Sebenarnya belanja itu sendiri menjadi rutinitas yang tidak bisa kita tinggalkan ya teman-teman, apalagi berbelanja kebutuhan sehari-hari seperti lauk pauk, sayur mayur, maupun keperluan mandi serta untuk mencuci juga. Nah, untuk itu kita bisa menekan anggaran berbelanja sehingga pengeluaran kita itu bisa terkendali. Berikut tips berbelanja hemat tanpa harus menguras kantong terlalu dalam atau anti boros-boros club. Untuk yang pertama itu kita harus menyusun anggaran. Nah, untuk teman-teman semua, buatlah rencana anggaran sebelum memulai berbelanja. Rencanakan dengan cermat segala kebutuhan yang perlu dibeli, baik itu cemilan untuk anak-anak ataupun barang-barang dapur lainnya. Susunlah daftar belanjaan yang terperinci dan tetap. Maksudnya di sini itu ya ialah mengutamakan pembelian yang benar-benar penting supaya anggaran ataupun uang yang kita bawa itu cukup, dan kalau misalkan ada berlebih itu lebih baik, dan sisa uang berbelanja tadi bisa kita tabung ataupun kita pakai untuk berbelanja minggu berikutnya ataupun bulan berikutnya. Untuk yang kedua, berbelanja di pasar tradisional. Mohon maaf ya teman-teman. Nah, nanti kalian juga kepikiran sama sodo. Lanjut cek. Lanjut tips yang kedua ini ya teman-teman. Berbelanja di pasar tradisional sendiri itu menjadi alternatif yang layak dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk kita. Kenapa? Karena tidak semua barang itu harus dibeli di supermarket atau pusat perbelanjaan modern. Kenapa? Karena pasar tradisional juga menyediakan barang-barang dengan harga yang lebih terjangkau. Dan kalau misalkan kita itu berbelanja di pasar, otomatis kita itu bisa saling tawar-menawar. Kayak misalkan harga ikan, kalau misalkan pagi itu biasanya dijualkan sekilo itu 35. Kalau misalkan udah agak sore itu biasanya harga kurang, bisa jadi 30.000 ataupun 28.000 gitu. Nanti juga kita bisa nawar dengan harga yang ditentukan. Maksudnya di sini itu sama-sama disetujui oleh pihak pembeli ataupun penjual. Nah, ini untuk tips yang ketiga itu gunakan diskon atau promo. Misalkan kita itu berbelanja di supermarket ataupun Indomaret dan sejenisnya, kita bisa manfaatkan berbagai promo dan diskon yang tersedia di berbagai toko, baik itu yang berbasis online ataupun offline. Kayak kalau online kan kita seperti biasa di aplikasi Oren, aplikasi ijo gitu. Nah, ini juga untuk mengoptimalkan pengeluaran belanja dan pastikan melakukan perbandingan harga dari berbagai toko supaya teman-teman memperoleh penawaran yang menguntungkan ya. Nah, ini untuk tips yang keempat, membeli produk lokal. Nah, ini yang paling penting menurut Uma. Pemilihan produk lokal itu sendiri memiliki keuntungan tersendiri, di mana biasanya produk lokal itu lebih terjangkau harganya daripada produk impor. Selain itu juga memilih produk lokal juga berarti kita itu turut mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal atau UMKM ya teman-teman, dan mengurangi jejak karbon juga yang dihasilkan dari pengiriman barang jarak jauh. Produk lokal kita sendiri itu juga tidak kalah jauh dengan produk-produk impor, dan juga kualitasnya itu bagus-bagus ya teman-teman, seperti kayak Wardah itu sudah sangat bagus menurut Uma. Jadi kita seharusnya dan semestinya kita juga melarisi produk-produk yang ada di Indonesia. Selanjutnya tips yang kelima yaitu bedakan kebutuhan dan keinginan. Ini adalah hal yang penting untuk dipahami karena perbedaan antara kebutuhan dan keinginan ketika berbelanja itu sangat penting.
penting. Dengan memberikannya prioritas pada kebutuhan, pengeluaran dapat dikelola dengan baik ya teman-teman. Oleh karena itu, bisa kembali dan cermati daftar-daftar yang sudah kita tulis dan sudah kita siapkan untuk berbelanja. Nah, untuk yang terakhir itu adalah memasak sendiri. Ini hal yang penting juga. Jika kita itu memasak sendiri, kita bisa menghemat. Kalau misalkan kita ada acara atau kita mengadakan suatu acara atau menjadi tuan rumah untuk pertemuan keluarga, sebaiknya mempersiapkan hidangan sendiri untuk mengendalikan pengeluaran. Cara ini juga jauh lebih ekonomis dibandingkan kita harus memesan semuanya itu dari luar. Kalau misalkan kita itu kan pengen masak banyak, otomatis kita nggak mungkin kan kalau kita beli semuanya. Kalau misalkan kita untuk acara keluarga, kalau misalkan contohnya pas lebaran itu kan kita biasanya ada keluarga-keluarga yang mau ke rumah, kayak kita masak rendang, masak opor ayam, itu lebih menghemat ya menurut Uma. Itu kan bisa untuk 1 hari 2 hari juga, nggak cuma sehari biasanya ya kalau di tempat Uma, termasuk di rumah Uma sendiri gitu, apalagi rendang. Nah, menurut Uma ini adalah cara yang efisien untuk mengendalikan pengeluaran kita. Dan ini yang terakhir, tadi Uma bilang yang keenam tadi yang terakhir ya, ternyata lupa Uma. Yang terakhir itu adalah evaluasi pengeluaran. Nah, ini itu dilakukan sebenarnya harus rutin untuk kita bisa meninjau belanjaan kita yang bisa kita kurangi pada minggu berikutnya ataupun bulan berikutnya ya teman-teman. Kenapa ini penting menurut Uma? Kita bisa ngecek perbelanjaan kita itu sisanya untuk minggu ini, apakah ada sisa untuk minggu selanjutnya atau bulan selanjutnya. Kayak misalkan kita itu kan biasanya nyetok minyak goreng ataupun persabunan, biasanya kan gak semuanya habis, ada sisanya gitu. Kayak sabun misalkan ada sisa lagi, minggu berikutnya kita cuma membeli seperlunya aja karena yang minggu kemarin itu masih ada sisa di belanjaan kemarin gitu. Nah, mungkin itu beberapa tips dari Uma. Kalau misalkan ada salah kata mohon dimaklumi. Dan ini kita lanjut lagi untuk pulang ke rumah. Nah, ini itu jalan menuju rumah dari kota ke desa ya teman-teman, lumayan jauh. Zaman kalau misalkan Uma yang bawa ya. Nah, ini itu sunsetnya benar-benar bagus. Ini sudah mau maghrib dan sampai rumah itu sudah maghrib. Nah, ini lanjut Uma itu bongkar-bongkar belanjaan. Uma ada beli tempe, ada beli wortel. Wortel ini selalu Uma beli untuk anak-anak ya teman-teman. Ini Uma juga ada beli terong. Ini Uma sekarang sudah mulai beli itu semenjak Uma sering buat sambal terasi, sambal mentah gitu. Terong ini Uma cuma bakar aja, nggak Uma sambal. Jarang sekali Uma sambal ya teman-teman. Nah, ini Uma juga ada beli kentang. Kentangnya ini juga rencana Uma mau kayak bakar aja, kalau enggak bakar nanti Uma goreng gitu aja. Uma juga ada beli perbawangan, bawang merah, terus bawang putih. Uma juga ada beli bumbu-bumbu kayak miri dan lain-lain. Terus Uma juga ada beli jagung, ada labu. Labu ini Uma mau buat donat ya teman-teman. Kalau nggak Uma buat donat, Uma mau bolu juga. Uma juga ada beli jeruk nipis, itu Uma beli untuk obat si abang lagi sakit yang di bagian leher gitu. Apa sih namanya? Gendongan, pendoan, apa ya namanya lupa. Terus Uma juga ada beli tomat, jipan. Uma juga ada beli toge, beli cabai merah, cabai rawit, karena memang kalau nggak ada cabai rawit itu lumayan nggak ada rasa pedesnya ya teman-teman. Nah, ini Uma juga ada beli ikan, harganya itu 35.000 sekilo kalau nggak salah ya. Di sini total belanjaan Uma itu habis 210.000, sudah lengkap dengan ayamnya. Ayamnya itu Uma beli utuh 1 ekor, terus sudah ada ikannya, tambah lagi tahu, tempe, segala macam, sayur mayur, perbawangan, cabai, semuanya sudah lengkap. Jadi semoga ini menjadi inspirasi untuk teman-teman semua saat berbelanja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih. See you next video. Sarangi, sarang beo, love you semuanya. Bye bye.